Jadi Pak Menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut, jangan kemudian bicara sembarangan, tolong klarifikasi. Gimana Pak pemeriksaannya tadi? Di framing seolah-olah bahwa Budi Ari lah gembong judi online. Padahal saya orang yang paling serius memberantas judi online loh. Gitu. Banding ketua umum partai. Paham. Nah, ngomong judi online juga enggak. Iya betul. Ya, Pak. oke. Anti judi online enggak. Gimana? Ketum partai itu ya. Ketum partai. Ya. Kita nyebutnya Partai Mitra Judol. Halo, selamat malam saudara. Nama mantan Menteri Kominfo yang sekarang menjabat sebagai Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi muncul dalam surat dakwaan perkara suap pengamanan situs judi online. Berulang kali Budi Ari membantah terlibat judi online. Ia mengeklaim jadi korban framing politis dan menyebut ada partai mitra Pol. Perkara judi online pun berkembang kemana-mana, menyeberang ke ranah politik dan hukum setelah PDI Perjuangan melapor ke Bareskrim Polri. Pertanyaannya, apakah masuknya nama Budi Ari dalam dakwaan perkara judi online politis atau fakta persidangan yang perlu ditindaklanjuti oleh penegak hukum? Kedua, apakah pernyataan Ketua Umum Projo Budi Ari yang menuding PDIP terlibat judi online akan jadi ganjalan hubungan Presiden Prabowo dan PDIP? Kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber malam hari ini. Ada Bambang Rukminto, pengamat kepolisian ISES. Selamat malam. Bang. Lalu ada Ansi Lema, juru bicara PDI Perjuangan. Bung Ansi, selamat malam. Hadir pula Freddy Damanik, wakil ketua umum Projo. Selamat malam. Dan Agung Baskoro, direktur eksekutif Rias Politika Strategis. Selamat malam, Mas Agung. Hadir pula teman-teman mahasiswa dari Politeknik STMI Jakarta, Universitas Gunadarma, dan Universitas Al-Azhar. Saudara, inilah Dua Arah bersama saya, Friska Clarissa. Ketua Umum Projo, mantan Menkominfo, dan Menteri Koperasi saat ini Budi Ari Setiadi tengah jadi sorotan. Belum lama namanya muncul dalam dakwaan perkara judi online, kini Budi Ari tersandung pernyataan soal ada partai mitra judol. Di framing seolah-olah bahwa Budi Ari lah gembong judi online. Padahal saya orang yang paling serius memberantas judi online loh. Gitu. Banding ketua umum partai. Paham. Nah, Ngomong judi online juga enggak. Iya betul. ya, Pak. oke. Anti judi online enggak. Gimana? Ketum partai itu ya. Ketum partai. Ya. Kita nyebutnya Partai Mitra Judol. Pernyataan Budi Ari langsung memantik reaksi elit PDIP. Ketua DPP PDIP Puan Maharani minta Budi Ari tidak bicara sembarangan dan memberi klarifikasi. Sementara Ketua DPP PDIP lainnya, Deddy Sitorus menyebut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri merasa tersinggung. Menyebutkan satu nama atau satu lembaga tanpa bukti, ya tentu saja pasti ada pihak-pihak yang kemudian tersakiti. Pak Menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut, jangan kemudian bicara sembarangan, tolong klarifikasi. Ibu cukup apa istilahnya ya, cukup tersinggung dengan ucapan itu karena PDI Perjuangan itu kan institusi, bukan orang per orang. Dan si Budi Ari kan langsung menyebutkan PDIP, gitu kan, itu keterlaluan. Tak hanya itu, Budi Ari juga tersandung rekaman percakapan yang tersebar di media sosial. Dalam rekaman itu, Budi Ari membantah terlibat bisnis judol. Budi Ari justru menuding ada pihak lain yang membuat framing seolah ia terlibat judi online. Buntut pernyataan kontroversialnya, sejumlah kader PDIP melaporkan Budi Ari ke Bareskrim Polri atas dugaan penghinaan dan fitnah. Menanggapi laporan kader PDIP, Waketum Projo Freddy Alex Damanik menyebut rekaman percakapan Budi Ari itu komunikasi pribadi dan bukan untuk dipublikasikan. Freddy bilang tak ada niat Budi Ari mencemarkan nama baik PDI Perjuangan.
bahwa rekaman yang beredar tersebut adalah komunikasi privat ataupun pribadi antara Budiari dan pemimpin redaksi. Namun Budiari tidak mengizinkan agar klarifikasinya tersebut ditulis ataupun dipublikasikan karena waktunya belum tepat. Kami tegaskan sekali lagi, Budiari tidak pernah mencemarkan nama baik maupun memfitnah PDIP. Sebelumnya, nama Budi Ari muncul dalam dakwaan perkara penjagaan situs judi online ilegal yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya mengaku salah di sini, saya menerima uang koordinasi judi. Saya akui itu saya salah. Ya. Jadi satu lagi tadi keterangan ini saya pengen meluruskan supaya di media juga jangan aneh. Pak Budi Ari tidak menerima apapun dari perjudian online. Dan dia tidak tahu sama sekali. Dia tidak tahu sama sekali. Jadi kita jalan dia tidak tahu sama sekali. Saya bisa tanggung jawabkan. Perkara pengamanan situs judi online agar tidak diblokir yang menyeret nama Budi Ari tengah diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan total 4 terdakwa. Lalu apakah munculnya nama Budi Ari dalam dakwaan kasus judi online politis atau fakta persidangan yang perlu ditindaklanjuti penegak hukum? Bagaimana pula dengan pernyataan Budi Ari soal judul yang memicu kemarahan PDI Perjuangan? Oke, pertanyaan pertama ke Bung Ansi dulu. Jadi betulkah Bu Mega tersinggung dengan ucapannya Budi Ari? Kami merasa difitnah karena dituduh tanpa bukti yang kuat, tanpa pendasaran yang akurat dan valid. Dan fitnah itu adalah tindakan keji, bukan tindakan yang terpuji. Karena itu yang kami butuhkan adalah sikap kesatria, be a gentleman, untuk bisa mengklarifikasi, menjelaskan secara terang benderang, menyertakan bukti apa yang mendasari pernyataan yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Apalagi kita tahu bahwa beliau adalah seorang pejabat publik yang terikat dengan etika publik, dan kita tahu etika publik ini adalah serangkaian norma, seperangkat standar nilai yang merupakan rujukan harus dipatuhi dalam bersikap, bertindak, membuat kebijakan dan mempertanggungjawabkan itu. Jadi dalam kapasitas sebagai pejabat publik tentu bertindak dan berbicara itu harus hati-hati. Dan harus diklarifikasi langsung begitu Bu? Harus diklarifikasi karena dampaknya tentu membentuk opini publik dan itu secara eksplisit terang benderang disebutkan adalah PDI Perjuangan. Kalau tadi disebutkan bahwa PDI Perjuangan menyampaikan laporan ke pihak kepolisian, itu sebenarnya disampaikan oleh sejumlah kader PDI Perjuangan, karena yang disebutkan di sini adalah PDI Perjuangan dalam konteks sebuah institusi. Oke, jadi karena dianggap fitnah itu ini terhadap institusi ditujukan kepada institusi, berarti semua yang ada dalam institusi itu tentu merasa tersakiti ataupun juga merasa terusik. Karena itu 10 kader kami dengan inisiatif mereka melakukan pelaporan di pihak kita tanyakan kepolisian. ini, saking tersinggungnya karena dianggap ini bukan soal perorangan tapi soal PDI Perjuangan institusi dilaporkan. Tapi tadi juga yang ditekankan Bung Ansi harusnya klarifikasi langsung dong Bung Budi Ari. Gimana Bung Freddy? Ya, sebelum sampai ke situ, nanti kalau udah sampai ke situ selesai diskusi kita. Masih panjang kok pastinya, tapi kenapa nggak klarifikasi? Coba Ya, dijawab gini, dulu. saya mau jelaskan sedikit tentang tadi dikatakan juga, ini kan yang menjadi dasar semua ini kan dakwaan tadi ya. Jadi dakwaan itu sebetulnya kan di situ ada operator, ada eksekutor, ada transporter bahkan. Ya, jadi kan operatornya itu ini ada Alvin Kemas bersama-sama dengan pegawai Kominfo, ya. Nah, ada Agus, ada Deden di situ. Jadi ini Januari 2023, bahkan sebelumnya mereka ini sudah main
dengan bandar judol. Ya, mereka sudah mengamankan situs-situs judol ini. Budiari belum masuk di situ. Oke, itu kan soal dakwaannya. Tadi soal ya sebentar, soal yang itu. nanti nyampe ke situ kan. Belum ada. Kemudian Juli 2023 Budiari masuk, kemudian direkrutlah si siapa namanya itu, si Alfian si Kemas itu maaf namanya siapa Mas Bambang? Kismanto. Si Kismanto melalui Zulkarnain. Zulkarnain ini betul sahabatnya atau temannya Budiari dari lama. Dari partai PDIP udah kenal ini. Direkrut itu kemudian sekitar Oktober November bekerjalah ini. Ya, dengan percepatan yang begitu luar biasa yang tadinya Kominfo hanya bisa memberantas 5.000 sampai 10.000, bekerjanya si Kismanto ini yang menjadi 50.000 sampai 100.000. Ini masif. Ya, ini nanti kita akan ke sana justru kebalik. Sebentar. Soal itu dulu. Ya, sebentar akan sampai ke situ. Jadi karena kepanjangan nanti Bung Freddy. Saya tanya dulu soal mitra judi online itu ke siapa merujuknya? Ya, sebentar, saya klarifikasi sebentar. Iya, tapi jangan terlalu panjang ya. Oke. Iya. Jadi karena terganggu orang-orang yang udah bekerja ini duluan, maka dilobilah ini. Si Kismanto sama Zulkarnain ini. Mereka berhasil melobi, diajak. Ya, jadi Budiari justru di sini merasa ya dihianati oleh orang-orang ini. Partai Mitra Judol itu merujuk ke? Di situ nggak ada ngomong Partai Mitra Judol, Mbak. Tadi yang di kompas.com yang di kompas.com itu YouTube itu. Ya kan begini saya sampaikan kan, Budiari ini adalah yang menurut kami beliau itu kan yang terdepan. Setahun lalu adalah yang terdepan untuk pejuang pemberantasan judol. Jujur kami melihat itu hanya provokasi untuk mari kita bangsa ini bersama-sama, ya mau partai mau apapun ikut di dalam pemberantasan judol ini. Dia tidak menyebutkan partai tertentu di situ. Ini dikait-kaitkan saja ini sama media ini. Oke, coba Bung Ansi. Ya. Yang dimaksudkan ini masuk nggak sih sama yang dilaporkan sama Bung Ansi? Saya ingin menegaskan bahwa ini bukan semata persoalan mungkin berbeda pilihan politik ya. Tetapi ini menyangkut kehormatan, nama baik dan marwah dari partai kami PDI Perjuangan. Harus perlu saya tegaskan di sini bahwa yang mengatakan bahwa yang bersangkutan itu terlibat kasus mafia akses situs judi online itu adalah jaksa penuntut umum. Dan itu muncul dalam dakwaan. Jadi sama sekali tidak ada kaitan dengan PDI Perjuangan di sini. Kami sangat kaget kenapa ini muncul dalam dakwaan jaksa penuntut umum, terus kok tiba-tiba seolah-olah PDI yang dikait-kaitkan dan diseret-seret begitu. Maka kami mengatakan ini fitnah. Ya, put all things on the table. Hari ini kita sudah masuk dalam era transparansi, era keterbukaan, ya sampaikan saja. Nah, pada saat rapat kerja Pak Menteri Budi Ari dan Komisi 6 sebenarnya beberapa kader PDI Perjuangan itu juga telah menyampaikan seperti apa yang saya sampaikan malam hari ini dan memohon menyampaikan klarifikasi kepada beliau, dan saat itu beliau tidak membantah bahwa itu bukan suara beliau. Beliau juga tidak berkomentar apa-apa terhadap hal itu. Tidak dijawab. Ya, tetapi 3-4 orang anggota Komisi 6 dari fraksi PDI Perjuangan telah menyampaikan keberatannya dan memohon klarifikasi, dan juga Ketua DPP kami Ibu Puan Maharani juga menyampaikan hal yang sama. Jadi PDI Perjuangan hanya ingin mendapatkan klarifikasi tentu dengan bukti. Nah klarifikasi itu kenapa nggak disampaikan langsung oleh Pak Budi Ari, tapi jawabnya nanti ya Bung Ferdi. Tapi nanti usai jeda di Dua Arah, kami segera kembali. Menyambung tadi yang terputus Bung Freddy, kenapa sih Mas Budi Arinya nggak langsung klarifikasi aja? Ya, jadi sekarang konteks politiknya, konteks politik ada hal politis nggak? Nggak, saya mau sampaikan ya,
bahwa secara politik Budi Ari pasti akan melakukan komunikasi politik ya terhadap teman-teman di PDIP. Itu politisi-politisi PDIP itu juga teman-temannya beliau. Beliau juga tidak mau ya ke depannya di dalam menjadi pejabat publik dalam menjalankan program-program Prabowo di pemerintahan ini tidak mau terganggu oleh kasus-kasus yang seperti ini, dan beliau sudah melakukan beberapa komunikasi ke beberapa teman-teman di PDIP, tetapi sekali lagi komunikasi politik dan akan terus dilakukan seperti itu. Jadi belum tentu, dan jangan kita berharap misalnya dalam waktu dekat beliau akan melakukan komunikasi di hadapan publik, tetapi komunikasi kepada teman-teman PDIP pasti dilakukan dan sudah dilakukan ke beberapa. Dan komunikasi itu akan diterima, Bu. Ya, Oke, karena tadi itu kalau ada upaya komunikasi dari Pak Budi Ari? Siapapun yang difitnah dengan tanpa bukti pasti akan meminta klarifikasi disertai dengan bukti. Itu hal yang sangat sederhana. Baik. Jadi kembali lagi saya katakan, ya, yang kami harapkan adalah sikap kesatria, sikap gentleman dari yang bersangkutan untuk secara langsung memberikan klarifikasi dan penjelasan. Oke, nah kalau menurut Mas Agung ada framing politik nggak sih di balik kasus ini itu? Pasti. Jadi saya melihatnya Pastinya kenapa, babak Mas? pertama kasusnya hukum karena ada dakwaan. Babak kedua rekaman. Nah, ini udah high konteks politik karena sudah menyebut merek ya. Apakah partai, apakah orang per orang, dan ini memberikan semacam dentuman politik bagi pemerintahan Prabowo Gibran, suka atau tidak. Kalau disharmoni kabinet terjadi gara-gara persoalan ini kan nggak bagus di mata publik tentunya, karena ini persoalan publik bukan lagi persoalan private 1-2 orang. Nah, yang ketiga yang saya nantikan babak itu tadi ada dakwaan, yang pertama, yang kedua rekaman, yang ketiga ini bisa jadi peringatan atau hukuman. Bentuknya ke Pak Budi Ari misalkan dalam konteks misalkan peringatan saja dari istana. Mungkin langsung dari Pak Presiden, istana. Persis, sepertinya seringkali kan Mas Teddy tuh yang melakukan. Atau bisa juga hukuman, reshuffle, karena membuat gaduh. Tapi hal politik ini jadi ganjalan juga. Kalau Pak Bambang lihatnya kasus hukumnya bisa terus berlanjut atau ya memang domainnya lebih banyak ke politik sekarang? Iya, kalau yang terjadi saat ini dan dilihat oleh publik, ini mengkonfirmasi bahwa problem hukum itu bisa dipengaruhi oleh politik. Artinya penyidikan yang merupakan ranah hukum itu bisa dipengaruhi oleh hal-hal politik ini seperti itu, terkait dengan di awal misalnya kesaksian dari para terdakwa yang disampaikan oleh di persidangan itu oleh jaksa, itu adalah fakta-fakta yang ada, fakta-fakta hukum gitu loh, yang harus kita terima, dan harusnya ada informasi itu didalami oleh penyidik kepolisian sebelum masuk ke sana. Saya tidak tahu apakah penyidik kepolisian sampai sekarang ini melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan apa yang disampaikan oleh para terdakwa atau tidak. Seharusnya penyelidikan itu harus berlanjut. Pak Budi Ari bisa saja dipanggil kembali untuk melakukan soal kemungkinan Pak Budi Ari dipanggil, kita akan dengarkan dulu pernyataan dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, berikut ini. Konteks perkara ini, sekali lagi konteks perkara ini kan yang melakukan penyidikannya terhadap perkara judi online ini dilakukan oleh teman-teman di Polri. Posisi kami adalah sebagai penuntut umum, ya, sebagai jaksa penuntut umum. Jadi itu harus bisa dipisahkan. Ya. Artinya kan ini harusnya dipanggil, begitu? Harusnya dipanggil, dan kejaksaan tidak bisa lepas tangan seperti itu saja. Kalaupun kepolisian tidak segera memanggil Budi Ari untuk mengklarifikasi itu, untuk melakukan penyelidikan tambahan, kejaksaan juga bisa mengambil alih. Karena ini kasusnya kan menyangkut dengan uang masyarakat, dan kalau saya melihat kaitannya dengan para terdakwa di situ yang merupakan jajarannya, tanda kutip ini ada problem kewenangan di situ seperti itu. Nah, itu yang harus ditangkap. Karena ini disebutnya di persidangan, kalau dipanggil tadi Pak Budi Ari, artinya Bung Freddy membuka kemungkinan untuk itu atau terbuka, dan Pak Budi Ari akan bersedia. Pertama tadi benar itu perkara dari kepolisian Barreskrim, dan Budi Ari sudah memberikan keterangan di dalam perkara itu, dan beliau sudah disumpah di dalam waktu penyidikan. Dan mengenai persidangan sebagai warga negara, ya, proses hukum ini beliau siap memberikan kesaksian di depan persidangan kalau dipanggil, ya, dan sampai manapun beliau siap
menghadapi perkara ini karena memang seperti statementnya dia clear, bersih 100% tidak terlibat pengamanan judul dan tidak pernah nerima apapun. Dan harusnya ini bisa dibuktikan kalau begitu. Iya, harus dibuktikan. Kalau pengakuan saksi itu sebagai alat bukti paling lemah gitu loh. Semua saksi atau yang diduga terlibat tentu memiliki hak ingkar gitu loh. Alibi-alibi tentu bisa dibangun, maka penyelidik di kepolisian itu harus mendalami informasi sekecil apapun gitu loh. Kalau kemudian tidak ada pendalaman, ada apa? Akhirnya muncullah konteks politik tadi gitu loh, bahwa ada pengaruh-pengaruh. Pak Budi Ari sampai sekarang masih menjabat sebagai menteri, tentu memiliki power yang sangat kuat untuk mempengaruhi. Kalau sampai sekarang ini tidak ada progres atau ada penyelidikan ulang atau kemudian Apa terhambat faktor politik di situ? bisa jadi seperti itu. Mas Agung, apa dampaknya kalau gitu? Ya pertama secara internal di kabinet itu jadi nggak sehat suasana dan situasi kebatinan politiknya. Ada sakwa sangka, curiga, kan ini nggak bagus. Oh itu yang kemarin diomongin loh, kira-kira simulasinya kan begitu. Ya. Itu, oh yang ini yang ngomong gitu. Secara eksternal ini juga mengganggu ekosistem politik yang dibuat Pak Prabowo yang ingin dalam tanda petik menyatukan semua presiden. Ingin berkomunikasi ke semua supaya apa? Ada balance of power di sana. Dia bisa secara objektif melihat pemerintahan dari sisi Pak Jokowi, dari sisi Ibu Mega, dari sisi Pak SBY. Tapi ketika sekarang Ibu Meganya diganggu, tunggu dulu nih. Kalau mau lebih lanjut komunikasinya, selesaikan dulu yang ono misalkan seperti itu. Nah, saya berharap memang ke depan sebagai masukan Pak Budi Ari mengklarifikasi. Yang kasus dakwaan, sampaikan bukti-buktinya. Yang kasus rekaman juga demikian kenapa. Yang ketiga kalau ada misalkan peringatan, hukuman dan seterusnya dihadapi. Dan itu bagus bagi pemberantasan perang semesta kita terhadap judul, buka-bukaan aja. Itu lebih bicara soal bukaan ini kan akhirnya harus transparan proses hukum yang berlangsung. Sekarang Bung Ansy, kalau bicara soal surat dakwaan yang di mana itu nama pertama kali disebut, apakah artinya transparansi hukum ini ditunggu juga oleh PDIP? Ya kami sepenuhnya menghormati proses hukum yang berjalan dan kami tidak campur dalam proses hukum itu. Kami berharap law enforcement ini betul-betul bisa ditegakkan, hukum ditegakkan, keadilan ditegakkan. Kalau yang bersangkutan keberatan dan ingin membantah, mestinya di dalam koridor hukum. Persidangan dalam koridor hukum itu. Jadi konsen kami bukan di sana. Konsen kami adalah ketika sudah menyebut nama PDI Perjuangan. Dan menurut kami tanpa bukti itu adalah fitnah. Dan kami menuntut agar dilakukan klarifikasi. Karena apa? Karena beliau ini adalah pejabat negara, pejabat publik, dan kita berharap walaupun PDI Perjuangan hari ini berada di luar pemerintahan, memainkan peran sebagai mitra kritis, tetapi tentu kami juga berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini betul-betul bisa menjalankan tugas secara efektif yang ujungnya bisa menghadirkan kesejahteraan dan keadilan. Kalau kita lihat Pak Menteri Koperasi Pak Budi Ari, hari-hari ini kan juga harusnya fokus kepada upaya mensukseskan program yang namanya Koperasi Desa Merah Putih itu. Dan itu ada di 80 jadi fokus pada program desa. gitu ya, jangan kemana-mana. Kalau misalnya soal surat dakwaan ya, kalau Bung Freddy menganggap beralasan atau tidak sih ada nama Budi Ari di sana dan Pak Budi Ari harus memberikan keterangan di persidangan soal ini? Iya, jadi yang kita sampaikan tadi tentang dakwaan itu sudah dibantah sendiri oleh keterangan terdakwa. Di dalam persidangan, si Zulkarnain Apriantoni itu sudah menyatakan bahwa Budi Ari tidak tahu menahu tentang kesepakatan itu, tentang pertemuan itu, dan dipastikan tidak menerima apapun dari situ. Jadi baik secara dakwaan tidak ditemukan fakta, tidak ditemukan bukti apapun keterkaitan beliau. Itu hanya omon-omon mereka saja. Ya, jadi ya baik secara dakwaan menurut kami Budi Ari tidak terlibat apapun dan yakin ya seperti saya katakan tadi sampai dimanapun yakin beliau tidak akan kena dalam jerat hukum di dalam permasalahan ini. Tadi saya merespon Mas Bambang. Jadi karena tidak ada fakta, tidak ada bukti ya yang mendukung omon-omon mereka itu sehingga ini penyelidikannya tidak dibuka yang baru ataupun Budi Ari tidak tersangka. Jadi jangan pula kita memframing seolah-olah karena kekuasaan seorang menteri koperasi beliau bisa menstop ini. Enggak mungkin. Ya, problemnya sekarang problemnya ya, selama ini begini. saya tambahkan
Mas Bambang sedikit. Silakan. Sekarang konsentrasi ya, Presiden Prabowo untuk penegakan hukum, kita tahu semua disikat, nggak ada toleransi. Nah, Gitu kalau loh. menurut saya seperti ini, singkat saja tapi ya, sebelum kita tahu bagaimana kinerja kepolisian kita ketika berhadapan dengan aktor-aktor yang terlibat dalam kekuasaan gitu. Kepolisian seringkali juga melakukan penghentian penyelidikan. Artinya hal seperti itulah yang terjadi dan tidak akan menindaklanjuti ketika ada pengaruh-pengaruh. Jadi kalau kita ngomong bukti susah gitu karena kepolisian sendiri tidak mau mengejar bukti. Itu tepuk masalahnya. tangan dulu ya kalau kita lihat tampaknya berkerut ya ekspresi masing-masing narasumber karena memang berat yang kita bahas. Tapi bicara soal apa dampaknya secara politik tadi Mas Agung udah bilang bahwa apa dampaknya juga kepada komunikasi politik antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, lalu juga ke situasi yang kondusif di dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Kita akan bahas di Dua Arah sesaat lagi. Masih di Dua Arah, kalau Mas Agung lihatnya, apakah ini akan jadi memperburuk komunikasi di antara Presiden Prabowo dengan PDI Perjuangan yang sebenarnya kalau kita lihat dalam beberapa waktu ini sudah mulai ke arah yang positif? Ya. Saya melihat Pak Prabowo maupun jajarannya lebih melihat keluar ya, belum bersikap apapun, lagi melihat situasi sebagaimana kemarin Pak Hasan Nasbi memberikan konfirmasi bahwa ikuti proses hukumnya, kita lihat seperti apa ke depannya. Tapi yang jelas begini, Pak Budi Ari ini kan punya kaki-kaki politik yang kokoh, kuat di kabinet, di pemerintahan Pak Prabowo karena dia nafas keberlanjutan. Dari Pak Jokowi, Ketua Umum Projo. Persis. Jadi kalau beliau terganggu, diganggu, ini kan sama saja mengganggu Pak Jokowi dalam tanda petik. Dan Pak Prabowo nggak mau juga itu terjadi. Tapi di saat yang sama Pak Prabowo juga nggak mau Ibu Mega diganggu. Ya apalagi sampai kemudian menyebut ini terlibat. Dan disebut siapa gitu ya. Gitu. Nah jadi maksud saya ini masukan juga kepada semua menteri, pejabat publik yang ada, berhati-hati komunikasi ketika berinteraksi dengan publik, dengan stakeholder manapun, supaya apa? Keluhan Pak Prabowo yang kemarin dia sampaikan di jajaran 7 media itu tidak terulang lagi. Kan beliau menyampaikan, ya gaduh terus, akhirnya nilai kita 6. Gimana caranya supaya bagus ya? Menterinya harus sadar dong, gitu. Supaya apa? Beliau ketika nanti di term kedua maju memang firm, memang bagus kerjanya. Tapi kalau begini terus kan bahaya. Beliau juga mikir, kalau seperti ini saya juga harus melihat satu persatu menteri-menteri, mana yang bisa saya lanjutkan, mana yang harus saya peringatkan, mana yang harus saya ancaman ganti. reshuffle gitu diganti. Ya, bisa jadi kalau ini tidak ada ujungnya, terus bergulir, karena ini kan bola panas. Menanti klarifikasi Pak Budi Ari bagaimana terkait soal dakwaan, rekaman, seperti itu. Di sisi PDIP juga kita tahu, Ibu Mega bilang babak belur kan hari ini. Dan ketika ada persepsi soal judul masuk, ini kan tambah membuat citra partai nggak bagus. Jadi wajar teman-teman PDIP marah sekali. Ya, karena bagi teman-teman ini yang kemarin aja belum selesai. Ya, udah ada guru-guru yang baru? Iya, nah, ada. Jadi menaikkan titik didih konflik politik antara Teguh Umar dengan Solo. Seperti itu. Jadi, Bung Freddy, apakah ini jadi menaikkan titik didih konflik antara Teguh Umar dan Solo kalau kata Mas Agung? Bisa jadi diganti siapa? Saya juga sepakat dengan Mas Agung. Wajar ya, kadar-kadar PDIP itu marah, kemudian melapor. Ya, tapi permasalahannya itu bukan kesalahan Budi Ari. Itu pembicaraan privat. Udah tadi ya disebut ya. Oke. Lanjut soal komunikasinya. Jadi tidak ada ya sampai sekarang ya belum ada kegaduhan itu, katakanlah yang menyebabkan istana atau menyebabkan pemerintahan ini ya terganggu. Karena itu juga mungkin Budi Ari tidak mengambil sikap melakukan statement secara terbuka misalnya, karena seperti saya sampaikan tadi, apapun yang disampaikan nanti ini akan bertambah gaduh. Jadi lebih bagus komunikasi politik yang dijalin beliau itu komunikasi tertutup. Ya, agar ini bisa tambah adem lah, selesai ya. Seperti
yang disampaikan Mas Agung tadi. Oke, jangan ada Ya, gaduh-gaduh Friska, lagi. ini di hadapan adik-adik saya mahasiswa, itu hal yang sangat elementer. Membedakan antara privat dan publik. Kalau saya berbicara dengan Friska berdua, dan kemudian itu tidak disebarluaskan, disiarkan kemanapun, itu privat. Tetapi ketika sudah disebarkan, diamplifikasi lewat berbagai macam kanal, dan kemudian ada dampaknya, bahkan dampaknya itu luas, itu sudah merupakan ranah publik. Ya, ini di hadapan adik-adik mahasiswa, rasionalitas itu harus betul-betul kita hormati dan kita apresiasi. Dalam konteks ini, karena sudah menjadi konsumsi banyak pihak, maka ini adalah sudah menjadi barang publik. Coba tanya, Mas Agung Baskoro, publik apa privat? Pasti kalau berdasarkan penalaran sebagai seorang analis politik yang memiliki idealisme sebagai seorang cendekiawan, pasti beliau akan jawab bahwa Bung ini Ansy, persoalan ini bisa publik. jadi ganjalan nggak antara hubungannya Pak Presiden Prabowo dengan Ibu Mega? Ibu Mega dan Pak Presiden Prabowo punya sejarah hubungan yang baik panjang sekali. 2009 bahkan kedua tokoh ini pernah bersanding sebagai calon presiden dan wakil presiden. Ya, beberapa kali bertemu beberapa bulan lalu lewat diplomasi nasi goreng dan seterusnya. Bahkan Ibu Mega menegaskan bahwa kedekatannya itu tidak saja personal kepada Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga kepada keluarga besar Presiden Prabowo. Jadi nggak terpengaruh dengan ada yang... Dan artinya ya, fokus kami PDI Perjuangan yang hari ini berada di luar kekuasaan itu adalah memainkan peran checks and balances, memberikan kritik-kritik konstruktif, sehingga kemudian proses pembangunan, kinerja pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik. Ya, kita tahu bahwa dalam sistem presidensial di Indonesia ini kan kita tidak mengenal oposisi biner, oposisi totally. Ya, yang kita tahu adalah ya kita walaupun berada di luar kekuasaan kita bisa memainkan peran sebagai mitra kritis. Mitra tetapi tetap bisa menunjukkan kritisisme kita lewat kritik-kritik dengan dasar penalaran yang konstruktif dan seterusnya. Nah, kami berharap kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu betul-betul menjadi kabinet yang profesional menjalankan hal itu. Kami berada di luar kekuasaan, tapi kami ingin memastikan juga bahwa pemerintah ini betul-betul bekerja baik, fokus pada kerjanya, supaya ujungnya itu bisa mensejahterakan masyarakat, mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Tapi tidak berpengaruh secara pribadi antara Pak Presiden Prabowo dengan Bu Mega? Yang pasti begini, ya, pemerintah ini harus bisa mewujudkan 3 hal. Yang pertama bahwa Presiden Prabowo ini harus betul-betul menjadi leader yang memainkan peran sebagai konduktor yang mengorkestrasi kerja dari para pembantunya. Karena itu dituntut apa? Loyalitas tunggal kepada Presiden Prabowo Subianto. Tidak boleh A aksen. Kalau A ya A. Loyalitas ini akan melahirkan apa? Soliditas dalam kabinet ini. Antara menteri satu dengan menteri yang lain, antara menteri dan Menko, ini harus betul-betul mewujudkan kekompakan yang pejal. Nggak boleh yang betul-betul gaduh-gaduh kokoh. begitu ya dari, Nah, dasar baik. dari loyalitas kepada Presiden Prabowo Subianto karena hari ini ya sikat dulu. we have already ya kita sudah masuk dalam era baru, new era. Ya, dan presidennya adalah Prabowo Subianto. Jadi loyalitas itu harus totally kepada Pak Prabowo dan kemudian akan mendorong soliditas dan ujung kalau 2 hal ini tercapai, efektivitas kerja pemerintahan jadi harus akan efektif, semakin nggak boleh baik. ada gaduh-gaduh di kabinet. Nah, ngomong-ngomong karena ini kan loyalitasnya ke Pak Presiden Prabowo, jangan sampai ada gaduh di kabinet ini, Mas Bambang, apa yang harus dilakukan Pak Presiden Prabowo kepada Kapolri untuk memastikan bahwa ini ditindaklanjuti dan tidak membuat gaduh? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ini, karena upaya pemberantasan judul itu kan sudah sangat lama kan. Presiden Jokowi pernah membuat Satgas Judi Online yang dipimpin oleh Menko Polhukam, yang ada Kejaksaan, ada Kapolri, ada Menkominfo dan banyak satuan yang lain seperti itu. Ketika muncul kasus ini, ada oknum-oknum di Kominfo ini yang terlibat dalam judi online. Ini menjadi PR yang sangat besar dan mengkonfirmasi bahwa ada aktor-aktor di internal pemerintahan
yang terlibat seperti itu. Kalau kemudian muncul surat tadi kesaksian yang muncul di surat yang di dakwaan yang disampaikan oleh jaksa, ini mengkonfirmasi lagi bahwa memang ada gitu loh, ada keterlibatan. Apakah ini keterlibatan di internal kepolisian? Karena sampai sekarang pun tidak ada tindak lanjut untuk terkait pendalaman terkait informasi itu seperti itu. Karena kita mengetahui masyarakat tentu paham kasus judi online ini sangat besar dan melibatkan uang. Uang itu kemana? Jadi fokus ditelusuri ya? Telusuri dong. Uang yang diterima oleh para terdakwa itu larinya kemana gitu loh. Dari mana dan kemana? Ini kan follow the money itu kan menjadi resep bagi upaya mencari kasus membongkar kasus tindak pidana terkait dengan keuangan seperti itu. Kalau kemudian tidak ditelusuri, ya nanti akan berhenti. Artinya ini menjadi PR, menjadi mengkonfirmasi lagi bahwa kepolisian tidak bekerja dengan bagus seperti itu. Makanya Presiden ya harus mempertanyakan kepada Kapolri, kerjamu gimana ini? Kok sampai muncul ada pernyataan seperti itu, tidak ada follow up terkait itu. Nah yang penting juga kan kalau kita lihat ada konsep follow the money, membuktikan bahwa ya tidak menerima, misalnya bisa atau tidak kalau membuktikan sebaliknya bahwa Budi Ari tidak menerima sesuai apa yang disampaikan di surat dakwaan. Ya, sepakat tadi dengan Mas Bambang, ya sepakat kita ini jadikan momentum untuk menarik siapa saja yang terlibat di dalam kasus judi online ini. Ada missing di sini yang hilang, yang saya sampaikan tadi. Transporter, ada yang menerima, ada yang mengepul dana itu. Yang memberikan dana tidak tahu siapa. Kemudian yang bandarnya nggak tahu, nggak jelas sampai sekarang bagaimana. Ya, jadi saya rasa mari kita fokuskan ke situ, kita kejar ini dan siapa yang membackingi. Saya sepakat siapapun yang membackingi judi online ini karena ini penghisap darah rakyat. Sepakat harus dibongkar semuanya siapapun yang terlibat. Makanya Pak Budi Ari harus membongkar, mendeklar siapa ini orang terlibat. Jangan hanya sekedar kemudian tabayun, hanya menyampaikan tadi di ruang-ruang privat seperti itu. Bongkar semuanya. Tentu masyarakat akan mendukung. Bongkar siapa saja yang terlibat gitu. Berani. Jadi kalau dipanggil oleh penyidikan siapapun itu ya termasuk Budi Ari, beliau bersedia untuk memberikan buktinya kalau dia tidak terlibat ya. Udah pastilah ini PPATK menelusuri aliran dananya. Kalau follow the money, kalau cash itu sih sekali lagi si Zulkarnain itu sudah mengakui kalau dia yang terima itu. Ya. Uangnya dimanakan itu? Sama Zulkarnain. Nah dia mengkemanakan itu segala macam kan udah ada yang sebagian dibelanjakan oleh istri. Nah yang lain-lain, nah ayo polisi silahkan sidik. Tetapi kalau yang tadi konteksnya Budi Ari 50% itu sudah diakuin Zulkarnain, dia terima itu. Tidak ada Budi Ari yang ngalir ke situ. Dan bisa dibuktikan juga oleh Pak Budi Ari tidak ada itu alirannya. Bisa, bisa mau dibongkar apapun, Budi Ari siap. Oke, berani dibongkar. Priska. Yes, apa? Ya, saya kira yang namanya menteri atau pembantu presiden itu harus bekerja berdasarkan visi dasar dan arah politik dari presiden. Dan kita tahu bahwa Presiden Prabowo Subianto ini adalah seorang politisi yang mengembangkan politik persahabatan, membangun jembatan, ya, membangun silaturahmi, bukan membangun tembok. Ya, mestinya ini juga menjadi rujukan dari para pembantunya. Dan hari ini perlu saya tegaskan bahwa new era has already come. Hari ini era baru, presidennya itu namanya Presiden Prabowo Subianto. Karena itu para menteri itu harus dalam menunjukkan kiprahnya juga tentu harus sejalan dengan apa yang menjadi visi presidennya itu. Ya. Jadi ya untuk mensukseskan program-program pemerintah ini Pak Prabowo merasa bahwa perlu membangun jembatan komunikasi, silaturahmi, diskusi, bahkan dengan PDI Perjuangan sebagai partai politik yang hari ini berada di luar pemerintahan. Nah, ini yang harusnya dimengerti oleh para pembantu beliau. Jadi harus dimengerti, nggak boleh ada yang ramai-ramai pembantu presiden. Nah, Istana melalui Kepala PCO bilang bahwa nggak akan intervensi hukum soal kasus yang berlangsung ini soal judi online. Nah, bagaimana membacanya arah politik dan juga sikap Istana terhadap kasus ini? Kalau dari sisinya Mas Agung, jawabnya tapi tahan dulu, tetap di Dua Arah.
dua arah. Jadi kalau terakhir Istana melalui Kepala PCO bilang nggak akan intervensi. Ya. Arah angin politik dan hukumnya kemana sih sikapnya Pak Prabowo kalau menurut Mas Agung? Kalau saya melihat sementara ini menjaga jarak dengan situasi yang ada, tidak bertungkus lumus dengan masalah yang berkelindan antara Poros Tukumar, Solo dan seterusnya. Kenapa? Karena memang residunya terlalu beresiko, bisa membuat pemerintahan tidak stabil, gaduh dan seterusnya. Dan dalam momen ini sebenarnya Cikeas menanti. Oh, kenapa bisa gitu? Karena kalau terus-terusan kutub ini bertumbuk terus, saling berhadap-hadapan, nggak menarik secara politik. Terlalu banyak residu dan resikonya. Lebih enak yang adem, kalem, tapi santuy seperti itu. Mengambil jalan, momen jalan tengah, jalan ketiga seperti itu. Nah, oke. Menarik juga ini. Kalau dari Bung Freddy, kalau misalnya kemungkinan gaduh-gaduh terus, ada reshuffle, apakah sudah pernah dipanggil misalnya atau ditegur istana soal ini? Sampai sekarang belum pernah. Lagi seperti saya sampaikan tadi, Budiari tidak pernah menyebabkan kegaduhan ini. Budiari tidak pernah menyuruh atau menyebarkan rekaman itu. Pun diklarifikasi tidak pernah? Tidak pernah. Oke. Jadi Budiari tidak ada dipanggil oleh istana. Dan karena kasus ini, katakan karena kasus ini. Oke. Kalau misalnya hubungan Teguh Umar dan Solo jadinya gimana kalau dari PDIP? Ya, kalau tadi Mas Agung sempat bicara ada Cikeas, ada Teguh Umar, ada Solo, juga mungkin ada Gerindra, Pak Prabowo, dan seterusnya. Saya ingin menjawab dengan sebuah analogi singkat. Apa itu? Jadi ini ibarat hubungan bertetangga. Oke. Ibu Mega dengan PDI Perjuangan sebagai ketua umum, Pak Prabowo dengan Partai Gerindranya, dan juga Pak SBY dengan Partai Demokratnya. Hubungan bertetangga ini ya tentu kita inginkan baik-baik saja. Kalau terjadi dinamika atau katakanlah terjadi perbedaan sikap, ya tentu harus dikomunikasikan. Kan begitu? Kalau terjadi konflik, mungkin paradigmanya adalah perlu rekonsiliasi atau islah. Tetapi kalau bicara dalam konteks Pak Joko Widodo itu sebelum ini adalah kader PDI Perjuangan. Beliau adalah anak dalam rumah dalam tanda petik yang lahir, tumbuh dan dibesarkan di PDI Perjuangan. Karena itu paradigma hubungan PDI Perjuangan Ibu Mega dan Pak Joko Widodo tidak bisa dalam konteks islah atau rekonsiliasi. Yang berlaku adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kalau beliau perform, pantas mendapatkan reward. Tetapi kalau tidak sebagai kader dalam konteks PDI Perjuangan sebagai sebuah institusi tentu perlu mendapatkan punishment. Dan itu sudah kami lakukan ketika Presiden Joko Widodo sebelumnya dari Solo ke Jakarta dan kemudian 2 periode menjadi presiden, beliau mendapatkan reward, dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Tetapi dalam kasus terakhir terkait dengan Mahkamah Konstitusi, terkait dengan konstitusi 3 periode, PDI Perjuangan punya sikap yang tegas. Dan bagi kami relasi antara PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo atau PDI Perjuangan dengan Pak SBY itu tidak bisa disamakan kecuali sama dalam Solo. konteks seperti relasi dengan Pak Joko Widodo. Karena beliau tadinya adalah kader PDI Perjuangan, yang berlaku di situ adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya, karena apa? Karena kita satu keluarga. Nah, kalau ini dengan Ketum Projo akan semakin berpisahkah atau yang jadi ganjelankah hubungan? Closing statement saya adalah yang kami butuhkan adalah be a gentleman. Tunjukkan sikap kesatria, tampil ke publik secara terbuka, klarifikasi, sampaikan bukti. Saya ingin tanya kepada kita semua, kalau institusi Anda, kampus Anda, Kompas TV difitnah, apakah Anda semua akan diam? Tentu Anda akan meminta klarifikasi dan disertai dengan bukti. Yang kedua, para menteri, Pak Budi Ari, tolong fokus pada kerja. Buat legacy, ukir prestasi, supaya apa? Supaya kabinet Presiden Prabowo Subianto ini juga mendapatkan sesuatu yang positif dari masyarakat. Dan terakhir, singkat saja, pejabat publik harus jadi teladan dalam ucapan dan tindakan. Singkat saja dijawab karena di-mention tadi Pak Budi Ari. Dari Bung Freddy, singkat saja. Saya tegaskan sekali lagi ya, bahwa Budi Ari tidak pernah menimbulkan atau menyebabkan kegaduhan ini. Itu yang pertama. Bahwa Budi Ari sampai sekarang sangat firm ya menjalankan tugasnya. Per hari ini itu Kopdes sudah 71.000. Tidak sampai seminggu ini mungkin 80.000 selesai itu Kopdes. Yang berikutnya yang mau saya sampaikan adalah mari kita bersama-sama dengan anak bangsa lainnya, dengan pejabat-pejabat lainnya, dengan
ketua-ketua umum partai lainnya kita bersama-sama berantas judol ini, kita bersama-sama kita awasi persidangan, kita buktikan bersama-sama di mana itu bandar, di mana yang pemberi dana. Ayo, terus kita bersama-sama. Pak Bambang, Mas Bambang, ayo agar ini selesai kasusnya gimana sih biar orang tuntas? tidak suka dengan kegaduhan dan narasi-narasi yang beredar saat ini akan menambah PR bagi para penegak hukum kita. Artinya penegak hukum jangan hanya sekedar menyaring atau mendapatkan klarifikasi saja, tapi mengejar barang bukti. Yang itu yang harus yang ditawarkan oleh penegak hukum kita untuk membangun kepercayaan masyarakat terkait dengan penegakan hukum yang berkeadilan. Jadi jangan sampai kapan mau klarifikasi ini? Oke, ditanya nanti boleh dilanjut di sini ya. Oke. Yang tidak Oke, kondusif udah. bagi Oke, pembangunan. ditunggu klarifikasinya katanya. Apakah akan klarifikasi kita nggak tahu. Yang jelas jangan sampai tong kosong nyaring bunyinya, alias harus jelas bagaimana penegakan terhadap kasus ini agar jangan semakin gaduh-gaduh, riuh-riuh di publik. Saya Friska Clarissa, terima kasih telah menyaksikan Dua Arah. Kita ketemu lagi pekan depan.